Ya, pemerintah mengungkapkan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu 9,5 tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan asumsi pemerintah jika Indonesia tidak bisa menemukan cadangan baru untuk meningkatkan produksi minyak bumi di dalam negeri. Pemerintah mengungkapkan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu 9,5 tahun ke depan. Sementara untuk gas bumi diproyeksikan akan habis dalam 19,9 tahun. Hal tersebut bisa saja terjadi jika Indonesia tidak bisa menemukan cadangan baru untuk meningkatkan produksi minyak bumi pada level 700.000 BOPD dan gas bumi 6 BSCFD. Saat ini cadangan minyak bumi nasional berada di kisaran 4,17 miliar barel. Sementara yang terbukti sebanyak 2,44 miliar barel. Sedangkan cadangan gas bumi berada di kisaran 62,4 triliun kaki kubik. Dan cadangan gas bumi yang terbukti sebanyak 43,6 triliun kaki kubik. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena minyak bumi terbentuk dari proses pengendapan fosil hewan dan tumbuhan yang berlangsung selama jutaan tahun. Saat minyak bumi habis, tentunya masyarakat akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama jika belum menemukan energi alternatif pengganti minyak bumi. Lantas apa saja hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan minyak bumi dalam negeri? Saksikan selengkapnya dalam mewujudkan kemandirian energi nasional di IDX First Session Closing Market. Berbagai sumber IDX Channel. SDM menyatakan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam 9,5 tahun ke depan. Lantas bagaimana dengan nasib Indonesia jika tidak bisa memenuhi pasokan minyak dalam negeri? Ya, kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, ini dia informasi yang menarik ini. Tinggal tersisa 9,5 tahun lagi produksi minyak bumi di Indonesia apabila pemerintah memang tidak bisa menemukan sumber baru ya untuk cadangan minyak di tanah air. Bagaimana, Mangi, data-data ataupun riset yang sudah disampaikan untuk pemirsa IDX Channel ini terkait dengan statement pemerintah untuk cadangan minyak Indonesia? Baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa, sadar atau tidak, hadirnya kendaraan bermotor saat ini memang sangat memudahkan mobilitas masyarakat. Bahkan sebagian orang ya atau sebagian masyarakat memanfaatkan kendaraan bermotor untuk mencari sumber penghasilan. Dan menurut Pras sendiri sebenarnya apa sih komponen yang paling penting yang terdapat di dalam kendaraan bermotor, Pras? Ya, kalau untuk sebagai penggeraknya kita tahu di sana ada injektor yang sekarang sudah menggunakan teknologi terbaru begitu untuk otomotif dan tentu membutuhkan BBM atau bahan bakar minyaknya dengan beragam jenis yang sudah ditawarkan di Indonesia. Ada Pertalite, kemudian Pertamax dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang menjadi komponen utama untuk bisa menggerakkan kendaraan bermotor ya. Beda nanti apabila kita berbicara mengenai kendaraan yang menggunakan tenaga ataupun sumber dayanya dari listrik, Mangi. Iya, dan betul sekali Pras, ternyata salah satu komponen yang cukup penting yang terdapat di dalam kendaraan bermotor tentunya adalah bahan bakar atau yang biasa kita sebut dengan BBM. Dan bahan utama pembuat BBM ini tentunya adalah minyak bumi. Tapi sayangnya menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia saat ini hanya tinggal sedikit atau sudah menipis dan akan habis dalam waktu 9,5 tahun ke depan. Karena memang minyak bumi ini merupakan salah satu sumber energi yang tidak bisa diperbaharui dan terbentuk dari endapan tumbuhan, kemudian juga hewan yang sudah jutaan tahun lalu lamanya. Dan jika memang sumber minyak bumi kita ini habis ya di kemudian hari, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Nah, salah satu hal yang dikhawatirkan yang bisa saja terjadi jika kita sudah tidak mempunyai kecukupan minyak bumi tentunya adalah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi karena tidak ada BBM begitu Pras. Sedangkan saat ini saja kebanyakan kendaraan bermotor di Indonesia masih dioperasikan atau masih membutuhkan BBM untuk jalan begitu ya, mobil dan motor. Kemudian hal lainnya yang juga bisa terjadi dan dikhawatirkan adalah industri manufaktur di Indonesia yang memang masih menggunakan mesin-mesin
ini bisa saja tidak beroperasi kembali di tahun-tahun berikutnya karena mesin-mesin yang ada di industri manufaktur saat ini juga masih membutuhkan BBM agar bisa beroperasi. Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang masih membutuhkan BBM sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi bisa dibayangkan jika kita kehabisan cadangan minyak bumi begitu ya di tahun-tahun berikutnya ataupun 9,5 tahun ke depan, ini sangat menyulitkan kehidupan masyarakat Indonesia karena bisa dikatakan masyarakat Indonesia ini masih ketergantungan sekali akan minyak bumi dan konsumsinya juga cukup tinggi ternyata di setiap tahunnya, Pras. Yes, itu dia yang menjadi salah satu kendala Indonesia yang sangat tergantung sekali dengan keberadaan energi fosil ya tadi termasuk untuk pembuatan bahan bakar minyak ini. Itu yang menjadi salah satu tantangan ke depan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tadi yang Mangi katakan dari pembangkit listriknya, kendaraan bermotor, bahkan industri manufaktur pun juga menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Dan kalau kita bicara mengenai dari sisi penggunaannya, seberapa banyak sih sebenarnya penggunaan dari bahan bakar minyak di Indonesia hingga saat ini, Mangi? Iya, ternyata untuk konsumsi minyak di Indonesia ini selalu lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan produksi minyak yang ada di Indonesia. Dan ini berdasarkan data yang saya dapatkan, bisa kita saksikan bersama-sama pemirsa. Pada tahun 2017 untuk produksi minyak bumi di Indonesia ini hanya sekitar 837.000 barel per hari. Sedangkan untuk konsumsinya sendiri ini jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 1,7 juta barel per hari. Kemudian kita lihat lagi di tahun 2018 untuk produksinya sendiri menurun ya, ini hanya sekitar 808.000 barel per hari. Tapi untuk konsumsinya justru meningkat, ini mencapai 1,8 juta barel per hari. Kemudian di tahun 2019 bisa kita lihat juga pemirsa, untuk produksinya kembali menurun, bahkan hanya sekitar 659.000 barel per hari. Tapi untuk konsumsinya mencapai 1,8 juta per hari. Dan saya juga tadi di awal sudah sempat menyampaikan bahwa minyak bumi ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan BBM ya, dan BBM saat ini juga masih dibutuhkan sekali oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya ternyata menyebabkan Indonesia melakukan impor minyak besar-besaran dari atau melakukan impor minyak BBM besar-besaran dari negara-negara lainnya karena produksi di dalam negeri sendiri ini tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, Pras, yang akhirnya terjadilah defisit neraca perdagangan ya, Pras ya. Dan mungkin Pras sendiri juga punya data nih kepada pemirsa yang ingin disampaikan terkait dengan defisit neraca perdagangan yang memang terjadi beberapa waktu lalu yang diakibatkan dengan impor migas yang sangat tinggi. Silakan, Pras. Betul sekali, Mang. Memang kalau kita lihat importasi dari kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia memang selalu lebih tinggi karena dari sisi produksinya antara 900.000 barel per hari berbanding dengan kebutuhan sekitar 1,5 juta barel per hari. Ini yang menjadi salah satu alasan utama akhirnya memang pemerintah harus melakukan importasi bahan bakar minyak dari luar negeri. Kalau kita bicara mengenai defisitnya, memang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir khususnya di tahun 2018 kemudian 2019 neraca perdagangan kita memang mengalami defisit. Kalau kita lihat data di tahun 2018 kalau bisa saya sampaikan ya Mangi dan juga pemirsa, ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik menyebutkan sekitar 8,57 miliar dolar Amerika. Ini adalah defisit yang harus dialami oleh pemerintah Indonesia ya dari adanya neraca dagang yang terjadi di sepanjang tahun 2018. Kemudian adanya defisit terkait dengan neraca dagang kembali terjadi di tahun 2019 menjadi 8,2 miliar dolar Amerika. Jadi memang dalam 2 tahun berturut-turut terjadi defisit dari neraca dagang Indonesia. Meskipun upaya keras oleh pemerintah bisa dikatakan berhasil, Mangi dan juga pemirsa IDX Channel, karena di tahun 2020 justru dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian kita tahu meskipun adanya pandemi tapi menjadi berkah tersendiri, akhirnya kita bisa mengalami surplus di tahun 2020 di mana neraca perdagangannya sekitar 21,74 miliar dolar Amerika, Mangi. Iya, memang pada 2020 lalu kita mencatatkan neraca perdagangan yang surplus di sepanjang tahun 2020. Tapi jika saya boleh tambahkan sedikit informasi terkait dengan defisit neraca migas. Tadi kan Pras sudah juga menyampaikan terkait dengan defisit neraca perdagangan. Dan kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan defisit neraca migas. Di mana pada 2018 ternyata terjadi defisit neraca migas sekitar 12,69 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2019 juga
kita masih mengalami defisit neraca migas, yaitu sekitar 9,34 miliar dolar Amerika, yang memang disebabkan kita ini terlalu banyak mengimpor BBM untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, Pras. Yes, tapi kalau bicara mengenai ketersediaan BBM, tentu kita tahu kita juga sedang membutuhkan adanya kilang-kilang minyak ya, yang diusahakan juga oleh pemerintah tersebar merata dari Sabang sampai Merauke. Dan sejauh ini bagaimana analisis dan juga mungkin data yang bisa disampaikan oleh Mangi terkait dengan kilang minyak Indonesia? Baik, terkait dengan kilang minyak yang ada di Indonesia saat ini memang jumlahnya yang beroperasi ya, ada sekitar 5 kilang minyak ya, yaitu terbagi di beberapa wilayah, ada di Balongan, kemudian ada di Balikpapan, ada di Pelaju, Cilacap, dan juga Dumai. Tapi ternyata kilang minyak Indonesia ini usianya sudah tua atau sudah usang begitu, Pras dan pemirsa. Dan yang paling muda saja usia kilang minyak Indonesia saat ini sudah mencapai atau mendekati 30 tahun. Dan untuk kilang minyak yang lainnya bahkan usianya sudah mendekati 100 tahun. Karena dibangun di tahun 1920, 1930, bahkan beberapa kilang minyak lainnya juga merupakan peninggalan dari zaman Belanda, Pras. Selain itu terkait dengan usia kilang minyak Indonesia yang sudah cukup tua, artinya teknologinya juga terbatas dan menyebabkan produksinya juga tidak maksimal. Selain itu karena usia kilang minyak yang juga cukup tua atau sudah usang begitu ya, menyebabkan dalam produksi di Indonesia ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena saat ini kilang minyak di Indonesia baru bisa memproduksi minyak ataupun BBM begitu ya dengan sulfur yang rendah. Sedangkan untuk BBM jenis tersebut atau minyak jenis tersebut ini jumlahnya sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya yang ada di seluruh dunia, yang akhirnya supply dan demand-nya ini tidak seimbang yang menyebabkan Indonesia ini agak terbebani dalam memproduksi BBM tadi. Dan memang salah satu solusi ya dalam mencukupi begitu kebutuhan minyak di dalam negeri atau BBM di dalam negeri adalah dengan membangun kilang minyak baru ataupun mengupgrade kilang minyak yang sudah ada, Pras dan pemirsa. Betul, kalau kita bicara mengenai kilang minyak ini adalah kita bicara mengenai investasi yang cukup besar dan untuk jangka yang panjang begitu, Mangi. Karena kita tahu banyak sekali langkah-langkah yang harus juga dilakukan, diperhatikan oleh pemerintah terutama dalam pembangunan minyak, sehingga kita tahu upaya pemerintah dalam memangkas ataupun menghilangkan adanya mafia migas sebenarnya sudah mendapatkan apresiasi yang positif. Tinggal ditunggu action lebih lanjut bagaimana pemanfaatan dari kilang-kilang yang akan dibangun oleh pemerintah sambil juga memanfaatkan secara optimal kilang-kilang yang bisa dikatakan sudah cukup tua begitu ya, yang ada dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga akan tercipta lagi bagaimana proses pembangunan kilang yang lebih transparan, kemudian bagaimana produksinya juga bisa tercapai dengan baik, kemudian dari sisi produksi beberapa jenis BBM-nya pun bisa terjaga, sehingga kita tahu kan ada beberapa jenis BBM juga yang ditawarkan di Indonesia dan semoga juga semuanya bisa disediakan oleh pemerintah begitu, Bang. Iya, dan memang ke depannya pemerintah juga sedang menyiapkan untuk membangun satu kilang minyak baru yang berlokasi di Tuban nih, Pras. Dan untuk nilai investasi terkait dengan kilang minyak Tuban tersebut ya ini mencapai sekitar 16 miliar dolar Amerika dan ditargetkan akan selesai di tahun 2026 mendatang. Selain itu ke depannya kilang minyak Tuban yang akan dibangun ini atau sedang dibangun ini memang mempunyai kapasitas yang cukup besar, yaitu untuk pengolahannya mencapai 300.000 barel per hari. Kemudian jika memang kilang minyak Tuban ini berhasil terrealisasi ya, berhasil dibangun begitu, maka kedepannya Indonesia akan memiliki kilang minyak yang akan memproduksi BBM dengan oktan yang cukup tinggi, artinya akan lebih ramah lingkungan. Karena saat ini saja, Pras, hanya tinggal Indonesia saja ya di bagian Asia Tenggara yang masih menggunakan BBM dengan oktan rendah, yang artinya sangat berpolusi, berpotensi untuk menimbulkan polusi yang lebih banyak daripada BBM jenis lainnya, Pras. Betul, itu dia. Memang upaya untuk membangun kilang-kilang dengan teknologi yang terkini juga akhirnya akan tercipta juga ini hasil akhirnya, yaitu BBM dengan oktan yang tinggi, sehingga tadi memang lebih ramah lingkungan, Mangi. Dan kalau kita cermati ini juga berkaitan tentunya dengan ketahanan energi nasional. Dan sejauh ini bagaimana? Apakah ini sudah sejalan juga dengan rencana pemerintah, Mangi? Ya, sebenarnya selain dengan membangun kilang minyak yang ada di Indonesia atau mengupgrade kilang minyak begitu ya, pemerintah juga harus terus menerapkan atau membangun
tentang infrastruktur energi baru terbarukan. Dan kita tahu untuk EBT sendiri juga jenisnya sudah banyak sekali ya, mulai dari ada energi yang berasal dari surya, kemudian dari air, dari angin, bioenergi, energi laut, dan masih banyak lagi. Dan ternyata Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan EBT tersebut, Pras. Apalagi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa, yang artinya kita mempunyai energi surya ini cukup melimpah, bahkan mencapai sekitar 207,8 gigawatt. Tapi sayangnya, meskipun potensi EBT atau energi baru terbarukan di Indonesia ini masih melimpah ya, sangat melimpah, bahkan pemanfaatannya ini masih kecil sekali. Dan kenapa kalau kita cermati lebih jauh pemanfaatannya ini masih kecil sekali? Ternyata terbentur akan infrastruktur yang belum maksimal. Contohnya untuk PLTS sendiri saat ini, untuk membangun PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ya Pras ya, ini kan dibutuhkan lahan yang cukup besar. Nah ini juga sebenarnya masih menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia sendiri. Selain itu ke depannya pemerintah juga berniat untuk mengembangkan mobil listrik. Nah sebelum mengembangkan mobil listrik ya, ke depannya pemerintah juga harus mempersiapkan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang harus terlebih dahulu dipersiapkan sebelum ke depannya memang Indonesia ini akan beralih ke mobil listrik. Betul, PR-nya masih banyak begitu yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau tidak sekarang kapan lagi? Mengingat 9,5 tahun itu waktu akan berjalan dengan sangat cepat apabila kita tidak menyiapkan beragam infrastruktur yang kaitannya dengan pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia, Mangi. Seperti yang Mangi katakan tadi, memang dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memang bisa dikatakan masih cukup mahal kalau kita bicara mengenai energi baru terbarukan, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang memang kapan lagi? Belum lagi tersediaan lahan yang harus disiapkan oleh pemerintah, karena tadi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang pasti kita membutuhkan banyak lahan yang luas, karena kan banyak panel-panel surya juga yang harus dipasang. Demikian juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu begitu atau angin, itu juga membutuhkan lahan yang cukup luas. Belum lagi dengan teknologinya begitu untuk menciptakan energi listrik dengan memanfaatkan angin yang ternyata juga cukup banyak dan potensinya cukup besar di Indonesia, Mangi. Dan kalau kita bicara mengenai bauran kaitannya dengan energi baru terbarukan, juga target pemerintah ada yang bisa dilihat di tahun 2025 kemudian sampai dengan 2059. Jadi ini prosentasenya akan ada pengurangan dari penggunaan energi fosil, khususnya ada batu bara juga. Kalau kita lihat di tahun 2025 pemanfaatannya atau baurannya akan ditahan atau ditetapkan sekitar 30%, kemudian energi baru terbarukannya ditingkatkan menjadi 23%, kemudian minyak buminya ditekan sampai dengan 25%. Dan ini akan terus berlanjut hingga target di tahun 2059 batu bara ditekan hingga 25%, kemudian EBT-nya dinaikkan kembali hingga 31%, jadi dari 23 ke 31%, dan minyak buminya ditekan lagi sampai dengan 20%, Mangi. Iya, dan memang sebenarnya pembangunan kilang minyak Indonesia dengan pemanfaatan EBT ini harus berjalan seiring, Pras. Karena menurut pemerintah ya ke depannya hingga tahun 2030 Indonesia ini sebenarnya masih membutuhkan energi fosil sebagai energi utama. Tapi selain itu tentunya pemerintah juga harus tetap memikirkan ya bagaimana caranya mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan di Indonesia yang sebenarnya potensinya juga cukup besar sekali, Pras. Karena jika memang pembangunan kilang minyak ke depannya berhasil, kemudian pemanfaatan EBT juga berhasil ya, ini akan memberikan dampak yang cukup baik sekali. Yang pertama tentunya Indonesia lingkungannya atau udaranya akan lebih bersih. Kemudian terkait dengan pembangunan kilang minyak dan juga pembangunan infrastruktur untuk EBT tentunya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dan tentunya kita akan tidak lagi ya ketergantungan impor BBM yang akan menyelamatkan neraca dagang kita dan tentunya akan menyelamatkan dari sisi fiskal kita juga, Pras. Yes, itu dia. Banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya apabila memang kita beralih dari energi fosil sampai dengan energi baru terbarukan begitu ya, Mangi. Baik, Mangi, banyak sekali sudah informasi yang sudah kita sampaikan ini untuk pemirsa. Semoga bermanfaat karena di satu sisi kita juga mencoba bagaimana menjaga energi listrik kita terpenuhi, tapi dengan coba mengurangi juga pemanfaatan dari energi fosil yang juga semakin terbatas cadangannya. Terima kasih, Mangi. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kita akan kembali tentunya dengan infografis untuk membahas bagaimana sih dengan perkembangan energi baru terbarukan, khususnya pemanfaatan mobil listrik. Sesaat lagi.